Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad, teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada video yang cukup menarik di mana saya melihat ada pernyataan dari seorang Gus ya. Beliau ini terkenal dengan namanya Gus Kausar. Yang mana Gus Kausar ini mengomentari jamaahnya yang sering sekali ya mengusik dakwah salafi. Dan di dalam video ini Gus Kausar sedikit membela dakwah salafi. Gus Kausar mengakui ya bagaimana bermutunya dakwah salafi tersebut. Karena memang jamaahnya terlalu sibuk ya dengan menuntut ilmu dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bahkan di dalam video ini yang membuat saya terharu ya, dengan perkataan dari Gus Kausar ini, beliau ini mengingatkan jamaahnya tersebut agar jamaahnya meniru apa yang dilakukan oleh jamaah salafi tersebut. Dan terlihat di dalam video ini Gus Kausar ya cukup membela dakwah salafi. Dan coba kita simak dulu videonya. Mereka-mereka semua yang ikut teman-teman sebelah itu karena merasa ngaji itu yang pantas ke sana. Nah pertanyaannya, jenengan di mana kok sampai jenengan tidak dianggap pantas untuk diikuti? Sudahlah, tidak usah ngomentari sana. Mereka semuanya itu pengen ngaji. Teman-teman itu pengen ngaji. Permasalahannya kok bukan jenengan yang jadi kiainya. Betul ya, permasalahannya kok bukan jenengan kata yang bukan kiainya. Ya kalau memang mereka merasa benar dengan sanggahan mereka atau komentar mereka ya, kenapa tidak mereka yang mengisi pengajian tersebut? Dan sampaikan ilmu yang benar, ilmu yang tentunya yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sampai niku piye ceritanya? Kulo niku sakniki pun mboten demen blas ngomentari sebelah misalnya seng cingkrang lah, sengkai lah, mboten tertarik kulo. Dan cingkrang ini memang sering ya kita dengar ejekan dari teman-teman sebelah. Mereka sering mengatakan dengan cingkrang tersebut katanya kebanjiran lah, beginilah, begitulah. Padahal itu jelas ya, cingkrang itu perintah Rasulullah SAW untuk menaikkan apa-apa yang di atas mata kaki. Baik itu sarung, ataupun gamis, ataupun celana ya. Semua itu tergantung urep atau kebiasaan masing-masing. Mungkin di Indonesia yang kebiasaannya memakai celana, dan sudah seharusnya kita menaikkan celana tersebut di atas mata kaki. Namun mereka ini ya menanggapi katanya di Arab Saudi tidak ada yang pakai celana. Padahal celana itu ya hanyalah sebatas sarana. Dan lagi-lagi mereka gagal paham ya di dalam menyikapi cingkrang ini. Padahal cingkrang itu apa saja ya, baik itu sarung, gamis, ataupun celana. Sudahlah jenengan-jenengan seng santri, tampilkan bahwa jenengan adalah solusi, beres gitu. Mereka-mereka semua yang ikut teman-teman sebelah itu karena merasa ngaji itu yang pantas ke sana. Nah pertanyaannya, jenengan di mana kok sampai jenengan tidak dianggap pantas untuk diikuti? Sudahlah, tidak usah ngomentari sana. Mereka semuanya itu pengen ngaji. Betul ya Gus, semuanya pengen ngaji. Dan semua orang pasti pengen mencari kebenaran dong, siapapun itu. Tidak mungkinlah kita selalu bergelimang di atas kesesatan, apalagi di akhir zaman ini banyak sekali ya, atau sangat marak sekali kesesatan yang terjadi. Salah satunya ya bertabaruk ke kuburan, atau meminta-minta kepada kuburan, berlebih-lebihan kepada orang soleh dengan menyembah-nyembah. Ada lagi yang sampai pokoknya segala macam lah kesyirikan yang merebak lah di akhir zaman ini. Dan dari sinilah kita menyikapi dan berpikir ya, kemana kita akan mencari pengajian yang benar-benar menyampaikan ilmu, yang benar-benar menyampaikan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yaitu para sahabat, para salaf, para tabi'in. Itulah yang kita mau. Teman-teman itu pengen ngaji. Permasalahannya kok bukan jenengan yang jadi kiainya. Sampai niku piye ceritanya? Jadi ora usah datang ngomentari sebelah begini. Ora, ngoco. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla an tuzanu. Sudahlah, kok sampai mereka ngaji ke sebelah, kok enggak ke jenengan? Sing jenengan nyoto-nyoto santri-santri para masyayikh, nyoto-nyoto putra-putra Simbah Kyai Jazuli, kok ora iso? Jadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Gus Kausar tadi yang mengingatkan jamaahnya, di mana jamaahnya sering mengkritik dakwah salafiyah. Dan sudah banyak buktinya ya dakwah salafiyah ini dengan keotentikannya. Baik itu di perkotaan ataupun di pedesaan. Karena dakwah salafi ini jelas dan terang-menerang. Apa yang mereka sampaikan itu semua berdasarkan ilmu. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan sebenarnya ada 6 pilar ya.
asas dari dakwah salafi ini. Dan 6 pilar ini sering sekali disampaikan oleh ustadz-ustadz salafi tersebut. Kenapa orang-orang banyak tertarik dengan dakwah salafi ini. Dan apa 6 pilar dari dakwah salafi tersebut? Coba kita simak videonya agar semakin jelas dan terang menerang. 6 pilar dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah adalah ajakan untuk mengikuti para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, orang-orang Islam yang pertama, yaitu kalangan muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Berikut ini adalah 6 pilar yang menjadi dasar dan prinsip dakwah salafiyah. Pertama, dakwah salafiyah menitik beratkan pada dakwah tauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Rasulullah SAW pernah mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke negeri Yaman untuk menyampaikan dakwah Islam. Beliau SAW berpesan yang artinya, wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi ahlul kitab. Jika engkau telah sampai pada mereka, maka hal pertama yang hendaknya engkau dakwahkan adalah tauhid, yaitu peribadatan kepada Allah semata. Prinsip yang kedua, jalan kebenaran hanya satu. Dakwah salafiyah mengajak kepada satu jalan, yaitu jalannya Rasulullah SAW. Hanya itulah jalan yang akan membawa kita kepada Allah dan surganya. Adapun jalan-jalan yang lain adalah jalan yang ditunggangi oleh syaitan dan hanya akan mengantarkan kepada neraka. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah SAW pernah menggariskan untuk kami satu garis, kemudian beliau bersabda, ini adalah jalan Allah. Lalu beliau menggaris banyak garis di sisi kanan dan kiri, seraya bersabda, ini adalah jalan-jalan yang lain. Di setiap jalan ada syaitan yang mengajak kepadanya. Kemudian beliau membaca ayat, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak itu, karena akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Prinsip yang ketiga, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan umat Islam akan berpecah menjadi banyak aliran dan pemahaman, beliau SAW menyebutkan satu kriteria untuk kelompok yang selamat. Beliau bersabda yang artinya, mereka yang selamat itu adalah yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku atau pemahaman mereka pada hari ini. Prinsip keempat, meraih kejayaan dengan ilmu. Dakwah salafiyah mengajak umat agar membekali diri dengan ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Allah akan mengangkat orang-orang mukmin dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Prinsip kelima, membantah orang-orang yang menyimpang adalah bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Membantah kesalahan atau penyimpangan dari agama Allah termasuk dalam cakupan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang berdakwah kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala pernah berkata, orang-orang yang diam dari kebenaran adalah syaitan yang bisu, sedangkan orang-orang yang berbicara dengan kebatilan adalah syaitan yang berbicara. Prinsip keenam, tasfiyah dan tarbiyah. Artinya, dakwah salafiyah menyuruhkan tasfiyah dan tarbiyah, menyuruhkan untuk memurnikan agama dari berbagai macam penyelewengan dan penyimpangan, serta mendidik umat Islam, kaum muslimin, di atas agama yang murni. Alhamdulillah, sudah kita menyimak 6 pilar dakwah salafi. Semoga ini memberi penjelasan untuk kita semua agar lebih mengenal lagi ya asas dari dakwah salafi tersebut. Kenapa banyak orang yang tertarik dan banyak orang yang mengikuti kajian-kajian dakwah salafi. Jika dakwah salafi ini sesat seperti kebanyakan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak menyukai dakwah salafi ini, tidak mungkinlah orang-orang berbondong ikut pengajian dakwah salafi tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.